Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahro, mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan BEK 2 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25031171142. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN 4 Ujung Pandan Walahan Jepara. Akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 2 dengan tema sholat fardu. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar apa yang nanti kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Siapa yang hari ini berangkat lebih awal? Yang berangkatnya nomor 1 siapa? Akila. Silakan Akila untuk memimpin doa teman-temannya. Pancasila,
Dengan cara ibu ini kan pegang kok ya. Jika penghapus ini geser ke sebelah kanan, anak-anak harus mengikuti. Penghapusnya sebelah kanan. Jika menghapus ini ke sebelah kiri, anak-anak harus ke kiri. Kalau ke atas, berarti harus lompat. Oke? Kalau ke bawah, berarti anak-anak harus duduk. Paham? Sudah siap? Sudah. Coba. Nah, Fadil tidak fokus. Masih semangat? Coba. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Kemarin kita sudah belajar tentang apa, anak-anak? Ada dan iko. Masih ingat apa itu ada? Ada adalah panggilan atau seruan untuk melaksanakan sholat fardu. Oke. Dan itu adalah seruan bagi umat muslim bahwa waktu sholat telah tiba. Anak-anak dalam melaksanakan sholat fardu harus dengan sungguh-sungguh. Kenapa harus dengan sungguh-sungguh? Karena ketika di akhirat nanti yang pertama kali ditanyakan adalah sholat kita. Oke, yang pertama kali ditanyakan adalah sholat berapa kali kalian sholat dalam sehari semalam? 5. Nah, ketika mengapa kita harus sholat? Karena ketika kita sholat dengan sungguh-sungguh dan istiqomah, kita akan mendapatkan apa? Pahala. Dapat pahala berarti kita nanti akan masuk surga. Anak-anak pengen masuk surga apa tidak? Ada yang mau daftar masuk neraka? Tidak. Kalau anak-anak pengen masuk surga, berarti anak-anak harus melaksanakan sholat fardu dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah. Harus sholat harus nah, selanjutnya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat fardu. Jadi setelah nanti kita pelajari sholat fardu, anak-anak harus dapat menjelaskan pengertian sholat fardu. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan hukum sholat fardu. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan waktu-waktu sholat fardu. Yang keempat, peserta didik diharapkan mampu mengetahui ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam sholat fardu. Nah,
jawabnya kita sebagai umat Islam yang kita lakukan adalah melaksanakan sholat. Tuh, kenapa kita harus sholat? Nah, perintah sholat juga dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji atau perbuatan yang tidak baik. Jadi ketika anak melaksanakan sholat sehari 5 waktu, anak-anak akan terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Nah, ini nama-nama sholat wajib. Nama-nama sholat wajib ada berapa? Ada 5. Yang pertama subuh, yang kedua sholat subuh berapa rakaat? Sholat duhur berapa rakaat? Sholat asar berapa rakaat? Maghrib? Sholat isya? Sudah tahu ya jumlah rakaat sholat wajib. Kira-kira waktunya ada yang tahu? Subuh itu waktunya kapan? Subuh waktunya fajar. Nah, ini waktu pelaksanaan sholat fardu. Nah, sholat subuh itu dilaksanakan pada waktu fajar atau pagi hari lubu pagi. Karena jam 5 itu sudah termasuk pagi, waktu pagi. Oke. Selanjutnya sholat duhur. Pelaksanaan sholat duhur itu dilaksanakan pada siang hari. Siang ketika matahari berada di tengah-tengah apa kita? Kepala. Kalau pelaksanaan sholat asar, nah, dilaksanakan pada sore sekitar jam 3, yaitu sholat asar. Sholat maghrib waktunya kapan? Maghrib. Sholat isya waktunya sudah tahu waktu pelaksanaan sholat fardu? Sampun. Selanjutnya ya ini syarat wajib sholat. Syarat wajib itu syarat yang harus dipenuhi ketika mau melaksanakan sholat wajib. Yang pertama harus beragama Islam. Bu, kalau orang Kristen kira-kira boleh tidak melaksanakan sholat fardu? Tidak boleh, karena syarat wajib itu yang pertama adalah Islam. Yang wajib melaksanakan sholat fardu adalah orang Islam. Anak Islam tidak? Islam. Yang kedua, balik atau sudah cukup umur. Yang ketiga adalah berakal atau mumayyiz, berakal sehat. Mumayyiz itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Anak-anak sudah tahu mana yang baik dan buruk? Sudah tahu? Nah, berarti anak-anak wajib melaksanakan sholat fardu. Ketika ada orang gila, dia Islam, berumur, umurnya sudah mencukupi, tapi dia gila. Nah, kira-kira wajib sholat apa tidak? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena syarat wajibnya tidak terpenuhi. Yaitu apa? Tidak berakal sehat. Yang kelima, suci dari haid dan nifas untuk perempuan. Suci dari haid dan nifas. Dan besok nih anak-anak perempuan kok sudah haid, berarti boleh tidak sholat? Tidak, karena dalam keadaan tidak suci, tidak boleh melaksanakan sholat. Oke. Itu tadi syarat wajib. Yang pertama
Al-Fatihah itu wajib dibaca. Oke? Setelah membaca surat Al-Fatihah, dari yang membatalkan selanjutnya adalah sholat. Rukuk itu yang pertama berharus. Selanjutnya tidak itu bangun dari rukuk. Rukuk bangun juga sami Allah minta tidak. Betul tidak? Ya belum baca. Kalau sih ini yang biasanya ada susah itu kenapa? Ada besar itu contoh bahwa itu termasuk dari yang adalah sholat. Yang pertama adalah ada besar, yang kedua terjika aprinya. Nah ini juga termasuk salah satu hal yang membatalkan sholat. Bisa. Itu yang pertama ya. Ketika mau contoh sih rukuk, ada angin kencang, ada susah itu kenapa? Ini namanya mukenanya membuka. Terlihat ada sebesar itu contoh air keluar darah atas sholat. Pas rukuk pas dia pas berbuka ketika mau tapi yang pertama apa? Membatalkan sholat ada sebesar maupun ada siapa namanya kecil ngantuk ibadah aku sholat ngantuk
Nah, yang angka 1 tadi, ngacung. Nah, silakan ke sini kelompok 1. Bentuk kelompok. Duduk di kelompoknya. Nanti yang kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Terus ke sini. Nah, yang 3 berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sudah? Pensil dan krayon sudah dibawa? Ambil pensil dan krayon, kemudian kembali. Bisa lihat di layar. Ada soal cerita tentang Bami yang belum tahu bagaimana cara melaksanakan sholat. Nah, soalnya teman baru kita namanya Bami. Bami baru pindah ke lingkungan kita. Dilihat. Dan sangat senang melihat teman-temannya pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Bami ingin sekali ikut, tetapi ia merasa bingung. Ia tidak tahu nama-nama sholat, kapan waktunya, dan bagaimana gerakannya. Lah, Fahmi jadi sedih karena takut salah. Nah, tugas kita hari ini adalah menjadi tim sholat. Tim ahli sholat. Ini nanti dibagi dulu. Ini tim ahli sholat subuh. Sholat apa? Subuh. Ini sholat zuhur. Kelompok 3 sholat asar. Kelompok 4 sholat maghrib. Dan kelompok 5 menjadi tim ahli sholat isya. Sudah siap? Sudah siap? Didengarkan, ini ada tim ahli sholat. Nah, tadi yang mendapatkan tim ahli sholat subuh, berarti alifnya ini nanti dikasih. Ini ditulis kamu tadi tim sholat apa? Isya. Ini ditulis Isya. Anggota kelompok, nama kelompokmu siapa saja ditulis bawah ini. Nama panggilan enggak apa-apa. Sebelah sini, apa sini. Iya. Nomor satu dilihat semua. Kapan waktunya? Nah, tadi
ditempel. Sudah dipasang dulu ya berarti bawahnya. Nah, ini pilih ya. Maghrib waktunya kapan dicari? Waktu maghrib itu kapan? Ini terserah, makanya terserah. Pagi, matahari kalau pagi lebih nyaman. Mau pilih warna apa terserah. Ya, ini sudah ketemu waktunya boleh ditempel di bawahnya, bawah lembar kerjamu. Bukan itu warna itu. Iya, diwarnai semua. Iki berang. Bu itu warna berapa? Iya. Bosan iki. Apa? Bosan iki. Ya. Iya. Ya, benar. Ditulis itu. Betul. Berapa ditulis? Aku tulis bu. Adil, Asna. Beri mas. Yang nomor 2. Coba dibalik.
Dengarkan. Nah, terus waktu pelaksanaan sholat subuh kapan mainnya? Apa kapan? Waktu pelaksanaan sholat subuh fajar benar atau salah? Nah, yuk poinnya 1. Terus yang kedua, balik. Jumlah rakaatnya ada berapa? 2. Sholat subuh 2 rakaat, benar? Yang kedua, rukuk. Yang ketiga, nah, yang keempat, sujud. Ayo, Fadil deh, sama Fauzi coba kesini ya. Kelompok apa? Zi? Kelompok sholat maghrib. Iya, yuk. Sholat. Waktunya kapan? Nah, yang keempat, sujud benar atau salah? Yang keempat, benar atau salah? Setelah i'tidal sujud benar atau salah? Benar. Dan silakan beli tepuk tangan pada Bapak. Nah sekarang anak-anak sudah tahu jumlah rakaat sholat 5 waktu, ya kan? Kemudian waktu pelaksanaan dan gerakan sholat. Oke, sampai di sini anak-anak paham? Bagaimana perasaanmu hari ini? Hal yang kalian sukai selama pembelajaran ini tadi apa? Kemudian waktu